In this episode, Cleo Chonadi will tell us about her motorsport life, family, and her new career in sim racing world. This is Simpod. Hey, stop. You listen. This is Simpod. Oke, halo Cleo. Halo. Wih deh, ini beda banget sih biasanya kalau gue nyapa halo gitu, biasanya cowok halo gitu kan. Sekarang Hah? cewek, ya kan. Ini mungkin pembaruan ya, penyegaran untuk podcast gue sendiri. Suaranya gue Oke, dalamin aja. wih deh, jangan pakai efek ya. Cleo, gimana kabar Iya, lo? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, wah. Salah ya? Oke. Cleo, lo lagi sibuk apa sekarang akhir-akhir Lagi ini? sibuk apa? Ya, tahu sendiri lah, Dok. Gue ngapain. Ya, Oke. ya mostly ya sekarang full time di JMX sih. Bantu-bantu. Hmm. Lu sebagai manajer di JMX. Kalau di tim racing teamnya ya sebagai manager, tapi as a business lebih kayak operations manager gitu kali, operations director kind of. Oh, COO gitu ya Jatuhnya iya. jatuhnya ya. Oke. Dan mungkin lu boleh perkenalan diri ya kan, karena kelihatannya banyak orang yang kepo sama lu gitu. Masa Dan iya? parah Pak. Namanya juga kalau udah perempuan masuk otomotif kan mayoritas kaum Adam ya. Ketika ada kaum Hawa tuh, wadah, apakah ini jodoh saya gitu kan? Coba lu perkenalkan diri lu ya ke pendengar gitu. Perkenalan diri, waduh. Ya nama gue kan ini masa sampai kayak gitu sih, Dok? Ya bebas. Lu mau perkenalannya kayak gimana? Apa yang pengen lu bahas? Coba. Ya basically gue pertama kan diajak masuk sama Resi ke JMX tuh menurut gue mungkin karena background gue di kuliahan gitu kan. Bokapnya tahu kalau gue kuliah automotive engineering, terus recently Hmm. graduated, balik ke Indonesia, terus ya nyari-nyari kerjaan gitu lah. Terus Hmm. tadinya masuk ke JMX mungkin lebih yang kayak untuk the engineering side, tapi at the end of the day, ya gue kan baru banget di sim racing, terus kayak a lot of things to learn gitu lah, baru bisa nanti mungkin ke depannya jadi seorang engineer gitu lah ya. Tapi for Hmm. now, karena mungkin lebih cocoknya juga do operations work gitu-gitu, ya sekarang lebih yang kayak ngurusin operation, finance, social media stuff gitu-gitulah di JMX. Oke. Jadi seperti yang kalian tahu juga, Clio dari bahasanya ini jaksel banget ya. Ini anak jaksel. At the end of the day. Oke, at the end Maaf of the maaf day. maaf. Gak apa-apa, Gue kalem. gue ya, gue Jaksel Indonesia banget. sekarang. Yoi. Dan nah, kan gue sedikit baca-baca nih, karena lu kan sempat masuk ke kayak majalah Hai di ya magazine online-nya gitu kan. Sempat lu diwawancarai bahwa lu itu masuk ke otomotif itu gara-gara ya dari bokap lu sama kakek lu, bener gak sih? Oh, stalking. Oh iya dong, Iya, ya harus dong. stalking dulu ya. Iya ya Nah, benar. Kalau ya dari emang bokap lu sama papa, kakek lu otomotif banget. iya, dari kakek aku tuh dari dulu udah balap-balap go-kart, rally gitu-gitu. Terus kebetulan almarhum Hmm. papa juga dulu ini balap go-kart gitulah. Jadi emang aktif banget di otomotif. Dan lu mulai balap mulai umur berapa? Dulu pertama kali diajarin bawa go-kart tuh umur 8 sama papa. Oh, 8 tahun. Oke, Mhm. terus akhirnya sampai kapan tuh akhirnya lu masih karting nggak sekarang? Udah enggak sih, terakhir paling karting iseng-iseng sama kuliahan gitu dulu di UK, kayak ada universities against universities gitu, kayak Oh, ratus-ratusan anak kuliahan balap bareng gitulah, pakai go-kart oh, rental.
Oh, kayak sparring antar kampus gitulah ya? Iya iya, bertim-tim gitu, jadi berempat, berlima lawan berempat, berlima. Tapi iya, dulu ya lumayan kayak ya professionally karting tuh dari umur 8 sampai 16, 17 gitulah kayaknya. Lumayan lama ya, 9 tahunan lah ya? Ada sih kayaknya 9 Mhm tahun. mhm. Dan heeh, kejuaraan yang lu pernah menangin atau lu pernah ikutin apa aja? Mmm, bukannya, apa ya, ya semua Kejurnas saya ikut, terus ada balap-balap namanya AKOK itu Asia, terus Mhm. kejuaraan nasionalnya Malaysia juga ikut. Terus, paling apa ya, yang terakhir tuh, sempet ikut CIK FIA Karting Academy, itu Ush, yang ya di Eropa gitulah. ini khusus wanita atau lu join ya campur aja gitu? Kan ada tuh yang Selalu setahu gua FIA yang ada yang khusus wanita tuh. mmm, dulu Kalau lu kayaknya yang nggak campur? ada sih, dulu kayaknya nggak Oh, ada sih, dulu semuanya campur. iya sih ya, campur ya, bener bener bener. Dan, ket terus, eee, lu juara yang mana aja nih? Kan banyak banget tuh yang lu ikutin. Lu pernah ya podium lah, minimal atau juara juga nggak apa-apa. Mhm. Itu yang mana? Kebanyakan ya kalau ke Jurnas, ya lumayan sering lah podium. Terus, kalau kejuaraan yang kayak di Malaysia tuh sempet kayaknya dari berapa ronde ya, 6 7 ronde tuh overall kalau nggak salah ketiga. Terus, Hmm. dulu sempet balap ISOM juga karena mungkin dulu nggak gitu rame kali ya. Jadi Mhm lumayan mhm sering mhm. juga naik podium pas ISOM. Oh, lu di ISOM kelas apa? Dulu kalau nggak salah kelas, Rising Star ya? Mhm, balap Rising Star. jazz. Oh, yang jazz. Oh, Heeh, yang iya. jazz. Mobil lu yang putih biru nomor 17. Lu lebih hafal dari gue liat-liat. Iya iya iya. Oke, jadi lu sempat balapan di ISOM juga, Rising Star tahun berapa tuh? Udah lama banget sih kayaknya 2012 atau 13 gitu. 2012? Masa SMA? SMA, Eh, astaga, SMA, goks. Oke oke oke. Jadi dari situ lu akhirnya demen, memang emang lu demen otomotif atau karena arahan orang tua nih sebenarnya? mmm, gimana ya kalau udah kayak suka dan kebiasaan dari kecil jadi akhirnya kayak ya mikirnya mau kuliah itu aja udah yang paling kenal, paling deket gitu sama gue, kayak ya udah sekolah otomotif aja. Oke. Dan itu bukan paksaan sama sekali ya? Maksudnya dari orang tua kayak, "Udah lu otomotif aja gini gini gini," apa gimana? Enggak lah, enggak, Enggak kalau ya? orang tua gue bebas sih orangnya, Oh, mau kuliah apa bebas. aja. Mhm. Oh, lu emang berapa bersaudara sih, Cleo? Gue berempat, gue ketiga, anak ketiga. Lu anak ketiga dari berempat bersaudara, oke. Iya, Dan semuanya otomotif apa gimana nih kakak lu sama adik lu? malah semuanya, ambil kayak kulineri gitu, semuanya tukang masak, cuman gue doang yang Oh, nyasar. Mhm. oke. Yang kakak lu pasti ada cowok? Kakak cowok, kakak Kakak cewek, cowok? Oh, cowok cewek, terus adik lu? cowok. Cowok, oke. Semuanya Mhm. F&B? Iya, kalau kakak-kakak sama adik semua sekolah kulineri, kuliah, hospitality gitu. Oh, lebih ke hospitality, bukan jadi chef ya? Chef sih mereka. Chef ya? Oh, Iya. oke. Mhm. Dan mereka udah berkarir di mana kalau boleh tahu? Kakak gue yang paling tua di Bali, yang kedua tuh kuliah di ya dulu kuliah di Sydney, sekarang udah kerja di sana jadi chef juga. Terus adik aku masih kuliah ambil ya culinary studies juga di Sydney juga. Pada ikutan MasterChef Australia juga nggak? Belum selevel itu mungkin. Oh belum oh belum, kirain ya kan mau ngalahin si Raymond Purnomo tuh. Iya, bukan Iya Arnold kan? ya? Gue nggak gitu tahu Arnold sih jujur. Arnold kan kakaknya di sini ya kan? Oh. Oke, tapi apa ya, apa sih yang kenapa lu bisa suka banget sama otomotif gitu? Maksudnya ya lu bilang bukan karena orang tua, lu memang suka aja. Nah, apa yang ngebikin lu suka sama otomotif gitu? Karena ya
kalau di Indonesia ya stigmanya adalah kalau misalnya cewek ya kalau nggak di dapur ya akuntansi, jadi wanita karir di kantor kayak gitu-gitu. Nah, kenapa lu malah nyebrang banget istilahnya gitu? Nggak tahu sih, mungkin dorongan kayak komunitas juga ya, kayak dari kecil punya teman-teman community-nya kayak di otomotif gitu, terus orang-orangnya ya ya sesrek-srek gitulah pokoknya. Jadi ya Hmm. mungkin emang nyamannya sama dunia otomotif gitu, terus emang jujur suka sih, kayak nggak ada paksaan sama sekali, kayak gue bisa aja kuliah apapun gitu, tapi emang gue lebih milih untuk kuliah ya kayak mesin-mesinan gitu loh. Hmm, lu berarti jago di logika ya? Soalnya kalau nggak salah nih kalau lu teknik kayak permesinan matematika lu tinggi nih nilainya. Wah, kalau matematika jujur enggak sih. Gue aja tadi disuruh Prati bantuin masuk apa ujian kuliah aja hancur banget matnya. Oh gitu. Iya. Oke oke oke. Kalau Dan belajar bisa sih, tapi kalau heeh. natural kayak natural gitu enggak sih, enggak pinter. Nah, kalau di kuliahan itu kan ada penjuruan gitu ya. Nah, lu ngambil apa? Eee, jadi bidangnya yang gede itu misalnya kayak kelas-kelas yang gabungan itu sama mechanical engineering, tapi gue yang kayak spesifik otomotif gitu. Lebih ke mobil, motor apa semua? Otomotif sama motorsport sih, kebanyakan mobil. Tapi kalau motor sebenarnya mungkin ya mirip-mirip sih, cuman nggak gitu megang. Oke, gua penasaran. Di sana memang ada khusus untuk motorsport. Maksudnya motorsport ya berarti balap-balap itu kan? Ada Mhm, penjuruan di sana? jurusan gue namanya Automotive and Motorsports Engineering. Oke, dan Heeh. apa aja sih yang lu pelajarin di sana? Kali aja nih yang denger-denger pengen banget punya apa bisa kuliah juga kayak lu gitu. Apa ya, banyak fisika sama math sih jujur, lebih banyak fisika dan math dari yang gue kirain. Tapi ya kayak ada basic-basics, kayak mesin, terus, vehicle dynamics, kayak vehicle handling, terus banyak Hmm. belajar software design buat testing parts, FEA testing gitu, finite element element analysis, terus banyak belajar kayak gimana caranya run aerodynamic studies gitu-gitu. Oh, oke. Oke mungkin kapan-kapan lu ini ya, apa namanya, kita ngebahas yang tentang mobil F1 yang baru keluar nih. Lah kan kelihatannya cocok banget nih sama lu ya kan. Nah, Enggak. enggak maksud gue gini, lu pasti nonton lah kayak F1 Tech Talks, habis gitu, kayak gitu-gitu kan, yang pasti lu perhatikan. Menurut lu mobil F1 ini mungkin sedikit melenceng ya, tapi, menurut lu F1 yang tahun 2022 nanti, mobilnya menurut lu kayak gimana? Bakal kayak gimana? Dari gambaran lu Mmm, aja? Interesting sih, probably kan mereka kayak, simplify the car gitu kali ya jatuhnya. Hmm, hmm. Jadi hopefully ya maybe closer competition, Closer competition, oke. hopefully ya. Yang paling berpengaruh itu di bagian apanya nih, yang sebenarnya paling signifikan perubahannya? Mmm, Bodinya gitu kali ya, kayak bagian barge boards-nya kan kayak semua hilang, apa, yang kayak Mhm. the details gitu sih. Karena kayak ya kalau kita, dapat tugas di kuliah juga nggak yang kayak testing the whole car gitu, itu kayaknya takes a lot of computing power gitu. Kita paling cuman Mmm. testing kayak a little kayak apa sih namanya, kayak, lift and drag di suatu sudut dari front wing gitu. Jadi kayak emang kita testingnya hal-hal sekecil itu aja kayak pengaruh banget sama the whole kayak drag of the car gitu-gitulah. Oh, oke oke oke. Ini menarik, ini lu bisa jadi engineer-nya anak-anak sim racing sih. Enggak, udah pasti enggak. Gue cuman anak teori doang. Oh nggak apa-apa dari teori ntar tinggal ngaplikasiin, oke. Nah sekarang gua mulai kepo nih sama, tadi kan udah nih kuliah, terus akhirnya setelah kuliah, lu kan sempet magang pasti, ada Mhm. magang nggak sih di sana? Ada kan ya? Mmm, Dulu gue magangnya banyak pas di ini sih, pas kuliah di Malaysia. Jadi abis SMA gue kuliah di Malaysia tuh kayak ngambil D3 dulu,
itu Mhm. kayak di, college otomotif gitu, itu ya kerja di bengkel ada kali ya 1,5 tahun gitu mungkin. Oke, lu sebagai apa kerja di bengkel itu? Montir? Bener-bener montir sih, Oh, literally mhm. montir. Ih, gokil. Ini berarti Iya, lu adalah salah satu wujud nyata dari FTV-FTV yang ada montir-montir itu ya? masa iya? Apa apa sih gitu kan gitu. Tapi wah seriusan lu permesinan dan menurut lu banyak gak sih teman-teman lu yang memang kayak gini nih, kan lu cewek, biasanya kalau ngobrol antar semua cowok apa cewek satu grup gitu, nyambung gak sih kalau lu ngomong otomotif? Pastinya enggak lah, pastinya enggak. Berarti temen lu banyak cowoknya? Enggak juga sih, masa gue bisanya ngomong otomotif doang, gimana sih lo? Ya bukan gitu, maksudnya kan lu tertarik ya kan, kan lu interest-nya di situ, kali aja ada yang coba lu nyeletuk, otomotif gitu, kali aja ada yang nyaut, ada yang enggak gitu, enggak ya tapi rata-rata ya? Enggak lah, ikutin Ah, crowd-nya kali ya, kalau ya sama teman-teman yang kayak cewek ya nggak bahas-bahas otomotif dulu lah. iya. Biasanya ngomong skincare ya, lu ngomongin oli gitu kan. Ini apaan, foundation lu oli gitu. Oke Iya oke. gitu. Nah, akhirnya lu lulus. Nah, setelah lulus lu ngapain? Apa langsung masuk JMX apa gimana? Pas gue lulus tuh langsung pandemi sih jujur, baru kayak 2 3 bulan di Hah? Jakarta, langsung pandemi terus udah dikurung di rumah setahun. Oke, berarti lu setahun itu nganggur? Gue bisnis ini itu gitulah kecil-kecilan. Oke. Bisnis Mhm. lu apaan? Anu, maksudnya maksud gue kayak marketingin di sini juga nggak apa-apa, gratis. Kayaknya Lu bakal bisnis panjang apa? banget lah podcast tuh, sumpah gue kayaknya Eh, kebanyakan ya I ngobrol. don't care. Enggak, emang Enggak sih, emang lu bisnis apa pada waktu itu? mmm, dulu, jujur gue suka bikin, kayak baking gitu, kue sama nyokap. Jadi kayak nyokap emang Oh. jualan kayak roti, kue, puding gitu-gitu, jadi gue ikut-ikutan aja, nambah-nambahin barang Oh. Oh iya, iya, buat gue jual. baru ingat lu pernah cerita, lu lagi nge-bake apa namanya, kue itu. Oke oke oke. Itu Mhm. masih jalan sampai sekarang? Kalau lagi ada orderan yang gue suka, gue jalanin sih. Oh gitu, Mhm. by PO ya berarti ya? Iya PO betul. dan kalau cocok sama lu langsung, ya udah gue buatin, kalau enggak lu tolak? Kalau lagi sibuk ya nggak dulu sih, capek. Oh, oke. Ini pengusaha yang bagus ya? Pilih-pilih, mantap. Bagus bagus. Rezeki kalau Eee dipilih. Iya, nggak apa-apa nggak apa-apa. Oke, dan akhirnya singkat cerita lu masuk Jekmex. Ceritanya gimana lu diambil sama si Presley? Mmm, ya gue sempet ya kayak gitu ada bisnis sesuatu juga kayak di Mhm, dunia finance gitulah dia temen mhm. gue, terus nyari-nyari klien gitu-gitu, terus gue sempet kepikiran aja papanya Presley gitu, kayak kan emang dari kecil kayak bareng kenal papanya Presley gitu, terus Heeh, kayak ya udah gue chat aja gitu kan, Om kapan nih gue bisa ngobrol, kayak gue mau ngomongin bisnis," gitu-gitu. Terus mhm. yang nggak lama kemudian mungkin dia kepikiran gue gitu kali ya pas kayak mereka mau bangun JMX ini, terus kayak kenapa nggak lo ajak Rio gitu, terus siapa sih, Oh, hubungin gue, terus kita ngobrol, cocok, terus kayak ya udah bareng gitu. dari hal itu ya berarti lu pertamanya approach untuk, ke bokapnya Presley dulu, tapi untuk hal yang lain sebenarnya? Kuliah. Oh, oke. Dan akhirnya lu diajak ke JMX. Awalnya sebagai apa? Memang langsung udah jadi operational manager apa gimana? Jujur menurut gue kayaknya mereka awalnya ngajak gue mungkin jadi driver kali ya, cuman Oke. kurang bakat. Oke, awalnya lu jadi driver dan Mungkin mungkin. oke. Oke, tapi ujung-ujungnya lu jadi operational manager. Mhm. Sangat bertolak belakang dari, apa yang pernah lu lakuin sebelumnya. Tapi struggle apa yang atau problem apa yang sering lu temuin dan sampai sekarang mungkin lu sampai gemes banget, "Ini gimana sih caranya?" Gitu? Mmm, dari sisi jadi manajer gitu atau gimana? Iya iya. Apa ya, nggak banyak sih, cuman, kalau misalnya
bantuin JMX di bagian bisnisnya kan mereka banyak project ya. Jadi Hmm, ya banyaklah hal-hal rintangan-rintangan kecil yang mungkin lebih susah di bagian bisnisnya. oke. Dan ini sesuatu hal yang baru ya buat lo ya untuk jadi operational manager kayak gini? Iya sih pasti. Oke, walaupun lo sebelumnya punya punya bisnis sampingan lah istilahnya gitu. Oke, mmm, apa ya, gua mau tanya tentang ketika lu JMX terus, secara manajer udah. Nah, kenapa lu akhirnya nggak mencoba untuk menekuni sebagai driver gitu? Lagi dicoba, lagi di apa namanya, diasah. Mhm mhm. Gue kepo Ini sebenarnya lu kan bisa jadi kayak first woman driver di sini gitu. bukannya ada, kan udah ada juga. Ada, tapi sebelum itu gue tahu lu ada gitu. Oh, mau sih jujur, ini lagi iseng-iseng kayak mau ikut qualifiers-nya IRL gitu, soalnya kan Waduh, anak-anak JMX pada ikut jadi ya gampang gitulah, udah tinggal gas aja, tinggal diajarin gitu. bener bener. Nanti Yang lihat ngajarin deh. lu siapa? Ya semuanya lah yang kalau lagi latihan di situ kan bareng-bareng semuanya pada bantuin ngeliatin. Oke oke. Dan coba sih jelasin awalnya JMX ini terbentuk itu gimana? Kok bisa sampai jujur ya, memang dari 2019 tuh sim racing di Indonesia baru istilahnya baru naik lah, istilahnya bener-bener apa hype banget ya sampai ada kejurnas pertama kali di 2019 juga itu hype banget naik sampai 2020 dan akhirnya JMX terbentuk 2020 ya. 2020 akhir Mhm, lah ya, ya iya. semester kedua adanya, JMX Phantom. Nah ini awalnya terbentuk JMX Phantom ini gimana? Coba lu ceritain sedikit deh. Ini nggak mau dari CEO-nya aja langsung nih, gue yang jelasin. Lu kan manajer, entar gua ada sendiri kalau Presley. Wah gimana ya, jujur kalau yang awal kan, gue nggak barengan ya sama pasti kan gue Mhm, diajaknya, ya di bagian-bagian pas udah lumayan terbentuk gitu ya, baru gue direkrut. Tapi kalau gue sih dengernya sih, dari yang kayak gitu sih, pasti, lagi lockdown atau apa gimana, jadi tekunin sim racing, terus, mhm, ketemu komunitasnya itu, terus dia yang kayak, "Kenapa nggak kita bisa kayak bikin tim bareng?" Gitu-gitu kan. Terus, oke, dia tanya sana tanya sini, "Ada nggak nih investor yang mau bikin tim sim racing?" Gitu-gitu ya. Singkat cerita ketemu sama orang yang mau support, isinya dia, ya mhm. udah gitu langsung kebentuk aja. Emang pas di momennya terus ketemu orang yang bener juga, gitu kali ya. Oke, dan dari situ akhirnya lu ketika mau diajak ke JMX itu ini kan hal yang baru dan ini virtual gitu loh. Yang bikin lu pengen join apa? Yang bikin lu pengen mau join apa ketika lu ditawarin? Apa yang Mmm, lu lihat? at the end of the day ya kayak dunia motorsport juga lah ya, walaupun virtual nggak virtual, menurut gue kalau kita di JMX tuh kayaknya mungkin anggapnya serius itu sih. Mungkin orang mungkin yang kayak, "Oh, it's kind of like a game," gitu, kayak kalian cuman, main this game di komputer gitu. Mhm, Tapi kayak kalau kita apalagi mungkin gue juga dulu balap gitu ya, jadi gue kayak ngerti kayak seserius apa kalau kita kayak lagi balap gitu, terus kayak ya in my mind ya sama aja sih kayak balap beneran, jadi kayak ya emang cocok gitu. Gimana mhm. ngomongnya? Bingung. Ye, gua paham. Oke, dan lu lihat Presley ini gimana orangnya? As a CEO? Bagus lah, bagus. Membangun membangun dia. He gives, tough love, tapi sometimes you need it gitu loh, ngerti kan? Dia orangnya tegas, terus ya tahu apa yang dia mau, jadi ya, membangun lah, ikut membangun. Kalau misalnya lo lagi kurang motivasi atau gimana, pasti dia yang terus membara-bara lah. Oke. Eh, terus gua kan dengar-dengar akhirnya, apa namanya, lu ngambil ya dari JMX ngambil Takuma. Nah, gue
gue pengen tahu, Takuma itu kan dia as a manager juga ya untuk khusus JMX Junior ya. Iya benar. Ah, oke. Cerita awalnya Takuma bisa diambil itu pemikirannya apa tuh? Yang bisa kenapa kok itu? Karena pertama kali kalian tahu, maksudnya kenal Takuma itu kan pada waktu gua sama Takuma ya, waktu itu gua ngajak Takuma, lu ngajak gua untuk ngecaster apa Iwan ya, Benar. Iwan, hari Jumat itu, terus akhirnya gua ngajak Takuma gitu. Nah, Mmm. apa yang lu lihat dari Takuma? Gue kepo sih sebenarnya. Apa yang spesial dari karakter lore itu ya kan? Aduh, kalau itu mungkin emang match made in heaven kali ya, gimana ngomongnya. Jujur kita ngomongnya sih nggak yang kayak ngambil gitu ya, mungkin kayak memang kesempatannya di situ, kita tawarin Mhm mhm. opportunity, terus emang dia mau, terus cocok, jadi kayak dia ikut gabung. Tapi kalau menurut gue sama Prasti sih kayak, gimana ya, Mhm. anaknya much more mature for his age than some people are at our age, Hmm, misalnya something like that gitu lah ya. Jadi mhm. pembawaannya profesional, terus kalau JMS Junior kan emang kita lebih fokusin ke kayak the youngs gitu kan, the youth gitu, orang-orang yang masih Mmm, muda yang mau belajar, gitu-gitu. Jadi emang udah cocok that age range, terus dia bisa jadi ketuanya karena dia lebih mungkin, mmm dia lebih dari sekedar driver juga kan kalau di Sim Community ini. Jadi kayak he brings something extra gitu kalau menurut kita. oke, dan akhirnya lu offer dia untuk join ke JMX. Iya, A dari, ju ajakan lu ke JMX gitu ya. iya, dan lu tahu pada waktu itu dia langsung kontak gua kayak bilang, "Kak, nape?" Gitu kan. "Ah, gua ditawarin nih sama JMX," gitu. "Ah, serius lu?" "Iya, udah terima aja." "Nah, tapi kan gua masih di tim ini," gitu. "Ya udah pamit aja," gua bilang. Maksud gue kayak, lu dapat offeran tim yang lebih proper, yang lebih bagus, lebih profesional, kenapa lu harus memikirkan yang belakang lagi gitu loh. Maksud gue ya, ketika ada offeran yang lebih bagus ya lu ambil lah tak gitu. Oh gitu ya kayak, tapi gimana ngomongnya? Ya elah gua aja langsung telepon, lu telepon aja ngobrol kok baik-baik gitu. Oh udah, selesai masalahnya. Memang dia, apa ya, bener yang lu bilang, dia kayak bring some extra gitu. Bener, karena pertama kali gue kenal dia tuh, as admin gitu di suatu community dari UK. Itu dia, apa namanya, kayak jadi admin dan bagus banget cara ininya gitu. Akhirnya gue, pada waktu itu gue masih di HME dan gue ajak dia, "Lu mau nggak di HME tapi, as a pengurus event aja, jadi IO doang gitu, bantu ngurusin sama gue gitu, karena gue butuh orang nih, kalau 2 orang doang gue sama Om Aris kayaknya susah gitu ya kan, pala gue Nah, bisa pecah gitu." "Oh ya udah Kak, nggak apa-apa Kak," gitu. Nah dari situ gue lihat tuh effort kerja, ini orang gila ya, seumuran dia gitu, maksudnya kerja keras bener banget bener. gitu. Ya mirip bapaknya lah, gue lihat kayak gue ngebaca juga kan profil-profil bapaknya, gue bilang kayak, "Ini mirip banget sih sama bapaknya," gitu. Dan sayangnya pada waktu di HME dia jarang balap karena memang terlalu sibuk untuk ngurusin event dan segala macam kan. Akhirnya gue bilang kayak, "Ya lu balap deh, jangan jangan cuman ngurusin event, kasihan. Lu kan pengen banget bisa balap," gitu. Pada waktu itu dia cuman pakai mouse sama keyboard, pada waktu itu. Iya, seriusan. Terus saya sempat dipinjemin sama Om Haris, dari tim lah gitu. Terus saya dia pakai, kenceng dia. Gue bilang, "Ah, Tak, lu fokusin untuk balap aja deh," gue gituin. Nah, nggak taunya tiba-tiba ya itu, malam itu dia langsung kayak, "Kak, aku dapat tawaran dari JMX," gitu. Wih, keren juga loh. Terus, "Kok gue nggak ditawarin ya?" Gue bilang Lah, gitu. aduh. Terus ya udah deh, ya gue bilang, nggak apa-apa ambil aja," gitu. Sempet jujur ya, gue sempet pengen ngambil dia ke GSR, to be Mmm, honest. Karena gue ngeliat kayak effortnya dia, terus ya gue deket kan sama dia gitu. Maksudnya mhm. dia tuh bahkan nggak tahu kalau ada community di Indo gitu loh. Akhirnya gue Mmm, kenalin, "Nih loh ada ini ada ini ada ini ada ini." Dia tahu gitu ya, istilahnya ya gue yang bawa istilahnya gitu. mhm. Akhirnya ya ada keinginan gitu. Terus
gue mau nawarin, dia ternyata udah dapet tawaran dari JMX. Oh udah deh, gue bilang, oh ambil lo, ambil, itu Keduluan bagus. keduluan. Ya bukan keduluan, gue ngelihat kayak JMX udah seprofesional ini, lo udah jadi PT kan, istilahnya. Ya udah seprofesional itu, sikat, gue bilang. Iya kak, aku di offer ini. Oh ya udah, gue bilang, sikat, gue bilang, ambil. Terus sempet tuh cekcok sama bonyoknya lah, bokap nyokapnya. Terus gue bilang, ya lu bilang lah baik-baik sama bokap nyokap lu gitu. Kalau lu bisa berkarir di sini, mungkin bokap lu pebalap beneran, tapi lu di virtualnya nggak apa-apa. Gitu. Akhirnya dia masuk. Nah, bedanya JMX Phantom sama Junior tuh apa? Gimana ya bedain? Kalau dulu kan, junior team-nya barengan sama kita gitu ya, kalau kita, anggap satu gitu, satu, kendaraan. Tapi kayak setelah kita lihat mungkin, kita terlalu banyak fokusnya kurang gitu kayak ke, bangun to build this kayak junior team gitu, kayak kurang resource, kita udah sibuk di sana sini project ini, terus the main team juga, jadi mungkin kurang kepegang gitu. Jadi kita kayak pas banget, makanya pas ketemu Takuma kita, si Presti yang kayak, cocok nih, gimana kalau kita tawarin Takuma as a driver first of all, tapi dia juga bisa jadi, ya manager/team leader-nya si junior team ini. Jadi apapun yang mau, dikembangin tuh ada orangnya yang di situ yang bisa ngerjain gitu, full time. Oke, dan menurut gua lo ngambil keputusan tepat banget ya ketika ya istilahnya JMX ya, bukan lo doang, maksudnya pasti ada pemikiran banyak lah. Dan Takuma menurut gua itu keputusan yang tepat ketika lo ngambil Takuma, itu keren. Tuh gua akuin, good move banget. Itu semuanya Presti lah, Presti. Ya shout out to Presley lah ya. Keren lo. Presley kalau lo denger lo keren gitu ya kan. Waduh, jangan nanti dia GR. Iya, nggak apa-apa. Ntar gue ngomong gitu, siapa tahu gue ditawarin ya. Nggak bercanda. Om Rio sama Om Iko, sorry ya kalau dengerin ya. Nggak bercanda gitu tadi. Parah Om, harus di-kick nih Om. Aduh. Jangan gitu dong, kok di-kick. Apalagi ya, mungkin gue akan coba ke sini. Gue akan main sama lo untuk rapid question ya. Jadi ada dua pilihan dan lo harus milihnya cepet dan yang nggak boleh mikir. Istilahnya apa yang lo benar-benar keluar dari otak lo langsung aja lo sebutin, oke? Boleh, siap. Boleh, siap ya. Oke, gue hitung 1, 2, 3, balap atau montir? Balap. Montir manager? Montir. JMX Phantom atau JMX Junior? JMX Phantom. Oke, UK atau Indonesia? Indonesia. Oke, Fadil Rahmat atau Afila Bahar? Wah, no comment. Fadil Rahmat atau Afila Bahar? Pilih aja. Nggak bisa, no comment. Pilih aja. Nggak, pilih aja. Fadil Rahmat atau Afila Bahar? Nggak bisa. Oke, nggak bisa. Takuma atau Kurtubi? Next. Takuma atau Kurtubi? Next. Pas 2 kali lo kata ini wants to be millionaire. Kan ada tiga kesempatan, satu lagi dong. Ya udah, kalau friend lah lo. Kalau friend. Oke, JMX Phantom atau JMX Junior? Gue tertarik nih. Kenapa lo milih JMX Phantom? Wah, bukan gimana No hard feeling, enggak. Ya nggak apa-apa dong. Enggak dong, kan gue emang manajernya JMX Phantom, jadi ya berkompetisi dengan Takuma boleh dong. Oke. Balap atau montir? Lo lebih milih balap daripada montir. Kenapa ya? Tetap ya suka dunia otomotifnya pertama awal dari balap, jadi ya emang akan selalu ya mungkin kembali lagi ke sana lah. Oke. Montir atau manajer lo lebih milih? Apa ya tadi gue bilang? Montir ya kayaknya. Montir. Kenapa? Kan manajer duitnya banyak. Nggak tahu sih, jujur gue mungkin orangnya nggak
materialistic gitu ya. I don't know, kayak bisa nggak sih orang ngomongin diri sendiri kayak gitu? Nggak, Ya tapi boleh lah, bebas lah. gue lebih suka kayak works yang kayak keterampilan tangan gitu. Nggak tahu that make sense nggak, tapi kayak I like working with kayak, wah nanti terdengar aneh ya ngomong gitu, working with. Enggak lah. Santai-santai, maksud gue kayak ya ini kan opini lo, mau ada Iya, orang yang nggak setuju sama lo kan ya udah nah, freedom of speech kan, bebas gitu. iya. Aduh, jadi lo lebih suka balap, berarti balap, montir baru manajer, istilahnya gitu ya tingkatannya ya. Boleh boleh. UK atau Indonesia? Lo lebih suka Indonesia. Ini lo nggak lagi ditodong sama orang-orang patriotisme gitu kan? Tapi Nasionalismenya kuat. tapi apa sih yang lo kangenin di UK? Lo di UK berapa tahun? 4 tahun? Apa 3 tahun? Apa 3 tahun ya, setahun gue 3? kerja sih di sana. Oke, apa yang lo Mhm. kangenin dari UK? Dari ya ketika lo di Indo? Mmm, apa ya, Hmm. mungkin kalau di sana ya, hidup mandiri gitu ya, kalau misalnya kerja bisa fully support yourself gitu, kayak dengan kayak gaji student pun terus kayak bisa ya support semuanya, bisa tinggal sendiri, bisa bayar makan sendiri, semuanya bisa ya hidup sendirilah. Tapi ya Hmm. mungkin kayak ya tuh, kayak udaranya di sana gitu ya, Hmm. kangen juga sih. Enak ya, nggak perlu nyalain AC ya, udah dingin ya. Iya sih, itu sih. Nggak kenal AC sama sekali. Benar-benar jangan, nggak bagus, AC itu nggak bagus. Eh, terus ketika di UK lu kerja sebagai apa emang? Dulu ambil kayak namanya sandwich year gitu, jadi di tengah-tengah tahun kedua sama tahun ketiga kuliah tuh ada magang 1 tahun. Magangnya setahun, Mhm. gokil. Lu apa jadi apa? Sandwich? Eee, Kerjaannya jadi kayak test engineer gitu sih. Jadi kita, Oh, kerja di, perusahaan mesin diesel, terus mereka ada test cell yang kayak jalanin program-program kayak baru gitulah, testing ECU gitu, mapping, terus, oke. ya after treatment testing gitu-gitu. Nah, gue kepo. Untuk tes engine kayak gitu tuh, itu tuh dyno test atau lebih ke arah ya udah ini jadi mobil kita tes gitu? Apa gimana? Iya, semuanya semuanya on a dyno. Oh, no dyno. Oke, Mhm, berarti komputer ya berdasarkan mhm. data. Berarti lu nggak kaget ataupun nggak ini ya, udah familiar banget lah sama Motek kayak gitu-gitu yang biasa dipakai sama Audi dan segala macam itu. Baca-baca doang nggak oke sih, ngerti. Oke, lu berarti bisa baca Motek. Pas kerjaan itu nggak pakai Motex sih, cuman dulu pas kuliah ada sih belajar-belajar Motex sedikit. Oke, ketika lu ngelihat Audi yang gini deh, gue pengen tahu, kan lu baru di dunia sim racing kayak gini. Terus lu Mhm. ngeliat anak-anak sim racing yang istilahnya full package. Dia nyetir oke, dia bisa setup juga, bahkan baca motek, ya kan, inspeksi track juga. Jadi semua yang dalam satu tim tuh di dalam satu orang itu. Yang lu lihat apa akhirnya? Hebat banget Orang, sih, kayak gue aja disuruh nyetir aja keteteran gitu, apalagi harus belajar nyeting mobil sendiri, baca data sendiri, wah itu emang dedication-nya next level sih. wih, benar-benar. Dan eh, menurut lu bisa nggak sih anak-anak sim racing ini jadi pembalap beneran? Nggak ada yang nggak mungkin sih ya. Kalau there's a will, there's a way. Nggak, menurut lu bisa apa nggak secara teori dan secara praktek? Teori praktek mungkin ya, tapi there's always a big part of physical training in real life Hmm, racing ya, menurut ya, ya. gue, yang ya yang harus dikejar lagi sih kalau misalnya nggak biasa at that, high level of Hmm, hmm, fitness. hmm. Karena memang
Ya lagi-lagi balapan itu olahraga ya. Nah, Mhm. ngomong-ngomongin balapan itu olahraga, menurut lu pernah nggak sih denger sering nggak sih statement ada orang awam nih tentang motorsport, terus dia bilang, "Alah balapan mah bukan olahraga, dia mah cuma duduk nyetir doang." Lah menurut lu itu gimana? Wah, mereka belum pernah nyobain balap go-kart sih, itu dia. Iya. Go-kart capeknya setengah mati sih, kan ya nggak ada Coba lu ini kan. jelasin, anggap aja gue awam nih, balapan mah duduk doang, nyetir doang, gue juga bisa. Nah, lu jelasin dong pakai argumen lu, gimana? Wah, gimana ya jelasinnya, tapi ya gimana nggak ada kalau lu naik mobil, lo yang di mobil gitu yang di jalanan gitu kan so much electricity apa kayak bantuan, power steering, those kind of things to help you drive the car gitu. Kalau kayak Hmm. go-kart ya cuman a piece of metals all together, terus ya udah lu gaskan dengan G-force yang segitu, you're so close to the road gitu ya beda banget sih. Ya, belum lagi kalau udah ngerasain apa, mobil yang understeer, oversteer, terus ketabrak, aduh Ketabrak, iya. aduh, itu sih. Tapi tapi memang sih ya, orang-orang kayak gitu ngehe ya. Waduh, ini kayaknya personal experience nih. Iya iya iya, gue pernah. Nah, menurut lu sendiri, sim racing itu dianggap olahraga apa enggak? Jelas jelas Kenapa? jelas lah. Mmm, nggak cuman kayak duduk doang gitu sih menurut gua, so much kayak mental, kayak concentration yang harus lu ada untuk bisa balap sim racing sih menurut gua. Kayak simply kayak duduk dan kayak nyetir aja it doesn't cut it gitu, kayak gue gitu misalnya jarang jarang bawa gitu, kayak baru 2 3 lap gitu aja udah kayak nge-blank gitu, kayak udah nggak bisa konsentrasi gitu. Tapi kayak kalian yang bisa balap terus-terusan ya berjam-jam, terus kayak in full concentration terus-terusan, itu another thing sih, susah sih kayak gitu. Nah, belum lagi yang lagi live streaming tiba-tiba baca komen gitu ya kan. Itu dia, bisa dengerin lagu. Lah iya, itu gokil sih. Ada emang di anak JMX yang kalau nyetir, oh iya sih Odi ya dengerin musik ya Odin, dia. Bener, iya. dan dia selalu dengerin Slipknot tuh. Iya, heavy heavy metal gitu ya. Iya, makanya gue kaget juga kan waktu pertama kali di Discord gue lihat kayak, loh kok profile picture-nya ini ya Slipknot ya, lo demen Slipknot gitu. Iya Dok, lagu-lagu gue gini. Lah, ayo coba coba, gue pengen tahu playlist lu ya kan, playlistnya dia. Terus gue pakai ini ya playlist gue kayak gini. Lah, kok sama Dok ngomong gitu? Iya. Ya udah, kita Oh, sama-sama anak taunya metal cocok ya. ternyata kampret iya. Ya waktu yang di Iwan itu kan gitu dia. Iya Musiknya iya kenceng bener. banget bos gitu, gue bilang. Makanya presiden waktu ngomong kan, hah? Hah? Gitu kan. Lu musiknya kekencangan bos, ya kan. Ode Suara kalau mesin aja nggak kedengeran. nah makanya tuh. Odi kalau lu dengerin ini, di mungkin lu bisa pelanin dikit ya suara musiknya ya. Enak sih, bener bikin lu headbang, tapi kalau lagi balapan serem bos. Gitu. Gue mau balik ke, mungkin gue mau tanya gini. Ini mungkin udah di akhir-akhir ya, di akhir-akhir segmen. Gue mau tanya bahwa Rio 5 sampai 10 tahun lagi, Mhm. menurut lo JMX akan bertahan apa enggak? Dan kenapa? Pastinya kalau I'm in this industry harus bilang pasti akan tetap ada sih. Oke, Karena ya, kenapa? mmm, just from, seeing how much capital flow yang ada di sports ini, kayak you know that ya nggak mungkin tiba-tiba hilang sih menurut gue. Pasti tetap bakal growing terus. Oke, dan pertanyaan kedua adalah 5 sampai 10 tahun lagi, apakah industri sim racing di Indonesia itu akan membaik? Kalau lu lihat dari sekarang. Mmm, dengan sekarang kayak dari awal join sampai sekarang aja menurut gue udah ada perbedaan banyak ya nggak sih? Kayak Mhm. mulai terbentuk, tim-tim lain, terus, lebih banyak minat gitu-gitulah. Jadi ya pastinya udah ikut growing lah. Oke.
Dan pertanyaan ketiga, musuh bebuyutannya yang dianggap paling berat lah untuk JMX Phantom ataupun JMX Junior itu tim apa? Kalau di Indo? Eee, wah nggak bisa bilang. Tuh kayak competition terbesar kita, kita sendiri sih. Kayak you only need to be better than yourself sih. Kalau menurut gue ya, ini Hmm, bukan omongan hmm, tim ya, ini omongan gue. hmm, hmm, hmm. Kayak you only need to be better than yourself sih, nggak ada competition lain selain diri lo sendiri. Kayak Asik. training to be better by yourself Hmm, aja, nggak usah lihat kompetisi lain. ngeri, ngeri. Quote of the day, guys. Quote of the day. Ya kan? Boleh Lu nih harus lebih baik daripada diri lu sendiri. Ya iya. kan? Nah, kalau menurut lu sendiri, apakah Anda sudah menjadi operational manager yang baik? Eh, nggak pernah bilang menurut gimana, selalu ada yang bisa diperbaikin lagi lah. Enggak, kalau menurut lo dengan lo yang nol pengalamannya tentang manajer-manajer ini, lo melihat diri lo sendiri gimana? Wah, harus orang lain tuh kayaknya yang menilai, nggak bisa nilai sendiri. Lo Oh dong ya, yang nilai gue. oke, menurut gua, oke sih, Oh gua iya, banyak belajar ya. masa belajar dari gue? Oh iya iya, iya dong, pasti. Maksud gua gini, jujur ya, banyak akhirnya tim terbentuk mulai profesional. Let's say kayak Gayatri Sim Racing, oke, terus Java Sim salah satunya. Mungkin gak masalah juga mulai sudah bergerak juga. Terus apa ya, tim ya oke lah, banyak lah gitu. Itu mulai masuk ke ranah profesional, mulai kayak bikin Instagram akunnya, terus bikin ini bikin itu, bikin konten lah apa, pokoknya menuju ke profesionalisme. Kayaknya semuanya kiblatnya ada di JMX deh. Waduh, Karena JMX ini kayak penggedor apa ya, gerbang yang sudah lama ditutup tiba-tiba didobrak aja gitu, kayak keluar James Phantom, kita kayak anjrit, James Phantom apaan nih gitu kan. Ya itulah, ada keluar ya, terus ada seperti ini benefitnya untuk driver seperti ini, kita ya itu bukan rahasia umum lagi gitu kan, udah tahu semua dan ngeliat kayak gila. Akhirnya banyak tim-tim di Indonesia yang mulai muncul dan mulai masuk ke profesional gitu loh. Salah satunya ya Javasim, hmm. ya kan? Ya Ya lu if lihat sendiri. anything is bagus sih menurut gue. Kayak ya lu nggak bisa jalanin industri ini sendiri juga, lu mau jadi tim paling baik tapi lu That's it. sendiri nggak ada guna sih menurut gue. Jadi ya the more people coming towards this kayak ya kiblat ya lebih baik juga buat semuanya. Dan thank you banget buat bokapnya Presley dan Presley ya yang bikin JMX dan juga investornya juga. Thank you banget udah ada keinginan untuk bikin tim e-sport sim racing ya, khususnya itu profesional. Akhirnya kita terbantu loh dengan itu. Serius. Hmm, Kita terbantu dengan itu dan ya shout out to Presley sama bapaknya. Keren sih menurut gue. keren keren keren. Iya Ya, iya. if you put kayak kalau lu masukin kayak sebuah resource yang kayak full time cuman mikirin cara ngembangin ini ya mungkin beda kali ya sama Hmm. ya gitu. Bener. Makanya apa ya gue bilang ya, kayak mungkin kalau nggak ada JMX ya, lu akan tetap masak apa bikin kue ya kan, terus Audi akan tetap dengan dunianya dan mungkin dia akan bingung gitu harus memilih balik lagi ke CS atau tetap di sim racing ya kan. Avila mungkin akan tetap berkutat dengan Honda Jazz-nya dengan bapaknya juga gitu ya kan. Lu juga nggak akan tahu apa Takuma mungkin ya kan, Hmm, Kurtubi, terus apa lagi Sergio gitu. Gitu hmm. sih. Dan lu mungkin bukan jadi manajer. Lu cuman mbak-mbak biasa yang jualan kue gitu kan. Waduh, dipanggil Eh, Mbak-mbak dong. iya. Oke, Terus apa? Cici-cici. cuci oke lah. Oke. Iya iya iya. Jangan Nggak AI ya, kalau di Surabaya tuh AI. Tahu nggak sih lu? tahu. Kayak taci-taci gitu. Lu biasa ngobrol-ngobrol di mall sama komplotannya itu. Iya Jeng, Jeng gitu. Iya. Masa Iya. iya ai pakai jeng. Ada loh, ada loh.
Ada loh. Lu Iya. keseringan main sama mereka sih, Dok? Agak, dulu temen gua temen gua waktu gua SD ya, itu mama-mamanya kayak gitu semua tuh. Iya loh, heeh loh, ih anakku ini loh ini. Ah, udah ngomongin anaknya. Iya dah, gitu. Oke, kita udah ngomongnya udah menjauh dari sim racing nih. Hmm, Mmm, apa ya, apalagi? 5 sampai 10 tahun lagi, lu mau jadi apa? Nah, itu sih, Itu belum ada personal. yang tahu. Ya, belum ada yang tahu. Enggak, lu pengennya jadi apa? 5 sampai 10 tahun lagi yang lu lihat, ya apa yang lu kerjakan sekarang? Itu lu bakal Hmm, jadi apa? nggak tahu sih, kalau gue jujur cuman mikirnya nggak tahu ini narrow minded kayak kayak mikir gini, tapi kalau menurut gue sih kayak I just wanna be doing apa yang bikin gue senang aja sih jujur. Jadi ya Oke. kalau sampai 5, 6, 7, 8 tahun lagi masih senengnya di sini, passionnya masih di sini, dan pasti tetap di sini. Mmm, oke, kira-kira itu akan bertahan lama nggak lo di dunia otomotif ini atau motorsport ini? Um, so far sih it looks like kayaknya sih tetap akan di sini. Semuanya. Oke. Mm-mm. Lo ada Membangun industri inilah. wih, siap. Ngeri loh. Ada ya. Ya Oke. kalau bukan, Lo nggak pengen bikin JMX Woman gitu? boleh dong nanti ya diusahakan. Mhm. Entar bukannya balapan malah arisan ya? Nggak apa dong. Perlu juga itu. Yoi, perputaran duit ya? Bener bener. Investasi investasi. Oke. Investasi bener. Oke, thank you Clio waktunya sudah menyempatkan diri mampir ke Sim Center Podcast dan lu dengerin gak sih Sim Center Podcast atau enggak sama sekali lu? Well, first of all, thank you for having me and all. Tapi dengerin kok jujur. Ah, diem-diem ya, Diam-diam. diem-diem. Penggemar rahasia. Sekarang gue tanya episode mana yang lu suka? Yang terakhir gue dengerin itu yang ngomongin tentang PO gitu ya. Oh, sama si Ilham yang terakhir ya, episode terakhir banget sih itu. Iya iya. Dan mungkin ya kapan akhirnya gue bisa mampir lagi ke headquarternya JMX? Ya, always open lah. Lu bukannya lagi PPKM? Iya sih jujur. Bodo Iya, amat ya. Oh, enggak dong. Protokol. iya Prokes. prokes mah pasti, tapi mah main aja ya. Iya benar-benar. BTW itu apa kabar itu minipomnya? Minipom ya bener ya? Pudel. Oh pudel, sorry. Pudelnya gimana? Masih sehat tuh? 2, 1 apa 2? Baik. Sekarang ada 4 dong. Buset, udah beranak. Enggak, bertambah banyak aja. Oh astaga, lucu tuh. Ya kan? Oke. Ini mungkin ada ini tambahan, tapi lu kira-kira pesan-pesan buat teman-teman sim racing yang di luar sana yang pengen join ke JMX atau pesan-pesan tentang industri di sim racing di Indo? Paling nggak bisa gue disuruh kasih kesan-pesan. Pesan-pesan apa, nggak ngerti gue. Ya lu ngomong aja. Ya udah, buat teman-teman yang pengen banget punya tim dan pengen banget bisa masuk ke JMX, pesan-pesan lu apa? Pesan apa ya? Ya keep doing what you're doing. Kalau misalnya hard work, ya pasti diketemuin dengan orang yang tepat. Terus Hmm. ya pasti ada jalannya lah. Oke, siap. Itu ya, guys. Kalau misalnya pengen masuk ke timnya JMX, dijamin sukses. Gitu. Amin. Iya, dijamin sukses. Effort tim itu 30%, 70%-nya lu sendiri. Bisa jadi sih. Oke, thank you Clio Ya, thank Conadi ya kan. you. Thank you banget lo udah sempetin mampir di sini. eh Sibuk banget ini ibu ini ya kan, Ibu Clio ini sangat-sangat sibuk ya kan, manajer dari tim JMX.
tim yang salah satu paling besar lah di Indo, yang paling profesional di Indo untuk saat ini. Kita nggak tahu ke depannya, mungkin siapapun bisa aja. Mungkin EVOS, RRQ tertarik dengan dunia sim racing ya kan, nggak hanya Ya, Mobile Legend dan yang lain-lain itu. bener Oh, bener bener bener. marilah, ayo kita join lah, masuk ke community kita ya kan. Iya dong. Oke, sip, thank you banget buat kalian yang dengerin podcast ini, dan thank you banget yang dengerin di Spotify maupun di YouTube. Jangan lupa follow, share, like, subscribe juga buat yang dari YouTube. Dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Tapi sebelum penutup, gue mau tanya dulu, Cleo, satu hal. Lu jomblo apa enggak? Jomblo, tapi Oke, itu dia suara udah Brazil. cukup. Oke, itu thank you. Gue Renaldi Edo signing off. Hai.